Perkenalkan, nama saya Baso Mapasesu, SPI MSI, dosen pada Politeknik Pertanian Yasanto Merauke pada program studi perikanan tangkap. Di program studi perikanan tangkap, saya mengampu mata kuliah kapal perikanan, teknik penangkapan ikan, menjangka peta, dan sistem navigasi. Pada pertemuan kali ini saya hanya membahas kapal perikanan. Di kapal perikanan merupakan mata kuliah keahlian dan keterampilan berbobot 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktek yang diselenggarakan pada semester genap. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang pengertian dan karakteristik kapal perikanan, pengawakan kapal perikanan, sistem navigasi laut, dokumen dan perizinan kapal, teknik pengukuran perhitungan gross ton kapal. Selain membangun kompetensi akademik, mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan praktik yang dibutuhkan dalam operasional kapal perikanan sesuai standar dan regulasi nasional. CPL yang dibangunkan pada mata kuliah kapal perikanan yaitu CPL 4, mahasiswa mampu melakukan pengukuran kapal, menghitung gross ton kapal, GT kapal, mengoperasikan kapal perikanan, dan menerapkan prinsip kestabilan kapal. Capaian pembelajaran telah disusun menjadi 4 CPMK sebagaimana tertuang dalam RPS yang telah dipelajari oleh Ketua Program Studi. Tapi kali ini hanya membahas CPMK 3 dan sub CPMK 5, yakni membahas mahasiswa mampu bekerja sama dalam pengukuran bangunan ruang kapal perikanan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan karakteristik kapal perikanan, menjelaskan fungsi setiap bagian kapal beserta ruang-ruang dan operasionalnya, mengidentifikasi sistem pengawakan, navigasi, dan dokumen perizinan kapal, melakukan pengukuran dimensi kapal sesuai standar pengukuran kapal perikanan, menghitung gross ton kapal secara benar. Materi mata kuliah pada ini menitipkan pada pengertian kapal perikanan, karakteristik kapal perikanan, pengawakan kapal perikanan, ruang bangun kapal perikanan, sistem navigasi, dokumen perizinan kapal perikanan, pengukuran dimensi kapal, perhitungan gross ton kapal, mendemonstrasikan pengukuran secara langsung, menerapkan pengukuran GT kapal perikanan. Materi teori akan dipadukan dengan praktek pengukuran pada kapal sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang adaptif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Referensi utama pada mata kuliah ini menggunakan buku kami sendiri yang diterbitkan pada tahun 2026 dengan judul Kapal Perikanan Tangkap dan Alat Sistem Penangkapan Digital. Sistem pembelajaran dengan melakukan pendekatan berpusat pada mahasiswa dengan metode pembelajaran ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, demonstrasi praktek lapangan, presentasi mahasiswa, project based learning. Pada seksi praktek, mahasiswa melakukan identifikasi bagian kapal, pengukuran dimensi utama kapal, serta menghitung gross ton kapal berdasarkan hasil pengukuran. Interaksi pembelajaran dilakukan secara aktif melalui diskusi kelas, praktek lapangan, dan konsultasi akademik. Mahasiswa didorong untuk aktif, bertanya, berdiskusi, menyelesaikan studi kasus mengenai kapal perikanan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penilaian hasil belajar dilakukan secara komprehensif melalui keaktifan dalam proses pembelajaran meliputi tugas individu, tugas kelompok, praktek pengukuran kapal, presentasi hasil praktek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian mengacu pada prinsip objektif, transparan, akuntabel, berorientasi pada capaian pembelajaran mata kuliah. Selain penguasaan teori, aspek keterampilan praktek, kerjasama tim, ketelitian, dan kemampuan menganalisis menjadi bagian penting dalam evaluasi pembelajaran. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah kapal perikanan. Semoga menjadi bahan memahami konsep kapal perikanan sekaligus memberikan keterampilan sebagai bekal tenaga profesional di bidang perikanan tangkap. Selamat belajar dan sukses. Selamat siang. Selamat siang. Pada pertemuan siang hari ini, pada mata kuliah kapal perikanan, kita akan membahas materi pengukuran kapal perikanan. Kemarin di materi pertemuan sebelumnya kita kan sudah mengenal bagian-bagian kapal perikanan.
Pada pengukuran kapal perikanan juga kita akan melihat bangunan atau dimensi kapal perikanan, tapi tidak semua, ada beberapa bagian. Yang mana saja bagian yang perlu diketahui dalam mengukur kapal perikanan. Kita akan lihat yang ini, ukuran panjang kapal. Ukuran panjang kapal ada sebenarnya beberapa ukuran panjang kapal. Ada namanya panjang keseluruhan yang diukur dari ujung ke ujung. Dari ini ya, lihat ini. Perhatikan belakang, lihat. Lihat. Dari ujung sini sampai ujung sini namanya panjang kapal. Ada juga namanya panjang ukur yang dipakai dalam pengukuran GT kapal. Pada saat pelajaran ini kita akan membahas itu. Kemudian apalagi yang kita perlukan, yaitu ukuran tinggi kapal. Tinggi kapal itu, perhatikan ya, bukan tingginya dari sini ya. Tingginya itu ya dari dek ini. Dari dek ini sampai lunas bawah sini. Lunas bawah dalam dek. Itu namanya tinggi atau drap kapal. Kemudian kita akan melihat lebarnya kapal. Dari ujung sini ke ujung sini. Itu namanya lebar. Lebarnya itu diambil dari terlebar dari kapal. Dalam bodi ini kapal ini, kita lihat yang mana terlebar. Itu yang dipakai dalam pengukuran kapal. Itu baru di dalam pengukuran ini kan ada dua volume yang mau dicari. Volume 1 yaitu bagian kasgonya ini, bagian di bawah dek yang mau dicari. Kemudian bangunan di atas dek yang tertutup sempurna. Yang mana yang dimaksud tertutup sempurna? Ini sebenarnya tidak tertutup sempurna, tapi karena ini hanya ilustrasi saja, anggaplah sudah tertutup sempurna. Harusnya tertutup di sini. Semua sisi kanan kirinya tertutup, depan belakang tertutup, itu namanya tertutup sempurna. Jadi yang diukur adalah tertutup sempurna. Kemudian harus lebih dari 1 meter kubik. Itu masuk dalam ukuran. Kalau kurang dari 1 meter kubik, diabaikan. Dia tidak masuk di penambahan volume. Jadi yang dimaksud dengan bangunan atas kapal, Kaspar, adalah bangunan di atas dek yang tertutup sempurna dan melebihi dari volumenya 1 meter kubik. Ya? Baik. Yang mana itu dalam hal ini adalah kamar. Yang lain tidak ada ya? Tidak ada ya? Yang ini kamar. Kita ukur panjangnya. Mengukur volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Gusti ya? Panjang kali lebar kali tinggi. Itu volume balok. Mengukur balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita cari panjangnya berapa, lebarnya berapa, lebarnya dari sini ke sini, tingginya dari sini sampai ke sini. Karena kebetulan ini ada 2, berarti kita lihat juga ini. Ada volume, berarti 3 volume kalau kita mengukur ini. Kalau modelnya kapal begini ada 3 volume yang mau diukur. Volume 1, volume 2 kamar pertama, kemudian volume kamar 2. Ini ada 2 toh yang tertutup sempurna. Kalau ada lagi bangunan di sini, berarti tambah lagi volume keempat dan seterusnya dan seterusnya. Karena dalam hal ini 3, ya. Kalau mungkin di lapangan yang saya perhatikan di pelabuhan perikanan nanti tempat kita praktis itu hanya 2, volume di bawah dek, kemudian kamar kapal 1 saja. Jadi volume 1 dan volume 2. Jadi begini rumusnya. Boleh dicatat ya. Volume 1, volume sama dengan volume 1 tambah volume 2. Ini volume 1 tadi apa? Bangunan di dalam dari bawah dek. Panjang kali lebar kali tinggi atau drap. Nah, kemudian
Ada lagi kali koefisiennya. Koefisien faktor. Koefisien faktor dilihat dari mana koefisien faktornya? Dari bentuk haluannya. Haluan bodi kapal. Pernah lihat kapal yang model begini? Pernah lihat model kayak begini? Kargo, tongkang yang di pelabuhan besar itu? Ada toh? Dia kayak Dia kayak mata di bawah begini. Nah, kemudian ada yang layar-layar di pantai nelayan kecil itu pakai layar atau pakai popok yang kecil begini. Dia V sempurna. Yang pelabuhan perikanan, yang di pelabuhan perikanan kan kayak U. Kayak begini toh. Ada yang begini. Ini yang tongkang ya. Ada yang U begini. Ini biasanya kapal nelayan yang bermotor. Kemudian ada yang V, yang kapal kecil di pantai itu, atau kapal layar. Ini kapal motor. Nah, koefisiennya dilihat. Kalau dia tongkang, menurut Permen 33 tahun 2001 KP atau Perikanan dan Kelautan dan Perikanan itu 0,85. Kalau yang ini 0,7. Kalau yang ini 0,5. Perkalian faktornya. Yang ini maksudnya. Sampai di sini mengerti? Beda-beda ya faktornya. Koefisien faktornya, V-nya. Kalau haluan kita lihat dari tampak depan, kalau dia model haluannya begini, berarti kita pakai faktor 8,5. Kalau dia dari haluan kita lihat bentuk bodinya bentuk U, berarti 0,7. Kalau dia bentuk V, 0,5. Tetapi sebenarnya secara umum disepakati 0,7 karena dia yang ini. Kecuali kapal tongkang, kapal layar, baru pakai 0,5. Tapi pada umumnya kapal nelayan kita, dia sudah kapal bermotor dengan bentuk mendekati U, mendekati yang ini. 0,7, mengerti ya? Ingat rumusnya, P sama dengan, sesengaja tadi kasih kabur, supaya kalian ingat, panjang kali lebar, kali apa ini T? T atau drag dikali koefisiennya. Gaspar dikali koefisiennya 0,7. Gaspar mengerti? Tadi ada kasih naik? Tidak. Kemudian itu untuk volumenya. Ini volume 1 ya, yang di bawah dek, yang tadi saya terangkan yang ini. Ini volume di bawah dek. Yang tadi ini volume di atas dek, belum. Ya, volume di atas dek. Dalam hal ini kamar. Berarti volume 2. Tadi saya sudah bilang volume kamar itu sama dengan balok. Tahu volume balok? Gusti? Oh, bagus. Jadi ini volumenya. Jadi kita cari volume 1 sudah dapat, cari volume 2 baru kita tambahkan yang ini. Jadi total volumenya adalah volume 1 ditambah volume 2. Kalau sudah dapat itu kita pakai rumus yang ini. Jangan lupa ya, ini sesuai dengan Perla atau peraturan Dirjen Laut, Perla, dengan volume GT sama dengan volume dikali 0,5. Yang volume yang mana? Yang ini tadi nih, yang ini. Volume 1 ditambah volume 2. Saya ulangi ya. GT sama dengan volume dikali 0,5.
Volume dari mana? Dari ini. Volume 1 ditambah volume 2. Bisa jadi volume 3. Kalau dalam hal ini volume sampai 3. Tapi kalau di lapangan nanti di pelabuhan sampai volume 2 saja. Karena saya lihat itu, saya sudah survei kapal yang kita mau ukur, yang jadikan perhatian nanti, cuma 2 saja volumenya. Nah, tapi dalam gambar ini 3, bisa saja. Sebenarnya sampai 4 juga bisa. Kalau ada bangunan 1 meter kubik lebih dari sini. Dan tertutup sempurna. Ingat, syaratnya tertutup sempurna dan melebihi 1, meter kubik. Nanti setelah teori ini, kita akan kerjakan beberapa soal, baru setelah itu kalau sudah saya anggap mengerti, kita ke lapangan. Mungkin besok kita ke lapangan, sesuai janji saya dengan pemilik kapal, dengan ABK-nya, kita ke sana besok. Besok jam 9 sudah kumpul di kampus. Kita sama-sama ke sana. Saya kira begitu ya. Tidak pertanyaan? Kita tutup sampai di sini. Selamat siang lagi. Ya, selamat pagi. Pagi. Terima kasih, semangat sekali hari ini ya. Baik, sebagaimana mata kuliah kapal perikanan, kita di kelas kemarin sudah melakukan pertemuan teori. Kelanjutan dari itu kita akan melakukan praktek, yaitu untuk menentukan GT kapal, pengukuran GT kapal. Kita mulai saja mengukur. Baik, kita mulai dari panjang dulu. Mari ikuti saya. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan bahwa untuk mengukur GT kapal kita memerlukan panjang. Sekarang kita mengukur panjang ukur. Yang mana itu panjang ukur? Panjang ukur adalah garis yang tegak lurus di haluan. Yang mana yang garis tegak lurus di haluan? Coba siapa ini? Stefanus. Ini. Coba lihat di sebelah kapal di sebelah. Itu ada di haluan kayu yang begini ya. Kemudian ada tiang yang begini. Ini yang dimaksud, yang tiang ini yang tegak lurus. Nah, ini sudah ini yang kita pegang ini. Jadi kita mulai dari sini ya. Kita mulai ini, tarik ke meteran ke belakang. Meterannya ini berapa ya? 5 meter. 50 meter bisa, ini paling ini 20 meter. Bisa 1 kali tarik. Silahkan mulai dari sini. Baik, kita akan menentukan garis tegak lurus di buritan. Tadi kan garis tegak lurus di H. Sekarang garis tegak lurus di buritan. Yang mana itu? Kita lihat kapal di sebelah. Pas surut ini bagus sekali. Itu ada batas apa ini? Bodi kapal bawah ini. Nanti ada tiang itu, batasnya sama dengan ini. Itu adalah garis tegak lurusnya. Terakhir sini ya, bangunan bodi bawah kapal ini. Ini adalah garis tegak lurusnya. Untuk menentukan garis tegak lurus buritan. Mengerti? Lihat yang ini, cari tiangnya, itulah yang dimaksud dengan garis tegak lurus buritan. Baik, sudah dapat ya? Kita ke kapal ini. Yang ini yang dimaksud. Ini yang di bawah itu batasnya. Batas bawahnya. Itulah namanya garis buritan, tegak lurus buritan. Sekarang berapa? Sudah lurus di belakang? Siapa ini? Petrus, kesini-sini Petrus supaya dia ini. Ya. Sudah pas? Berapa itu? Ini meter kah? 16 meter. 16. Ini 16,1 coba 16,1 meter. Ini kan satuannya nanti meter, ya toh? Setelah panjang, apa lagi diukur? Lebar. Mari kita ukur lebar. Sudah? Nah, tarik saja, tarik, tidak apa-apa ditaruh. Ya.
tarik begini. Berapa ini? 5,1 juga. 5,1. 5,1. Tingginya itu sebagaimana teorinya kemarin, dari gading terbawah yang melengket di dasar lunas itu, nah itu diukur naik ke batas dek ini. Mari kita ikut dari belakang. Kita akan mengukur tinggi kapal atau derap kapal. Yang untuk mengukur ini kita harus mengetahui dulu panjang terlebar. Nah, kita sudah lihat ini tadi nih panjangnya toh dari sini sampai ke sana nih ujungnya terlebar. Nah, ini yang terlebar. Nah, sekarang kita mengukur tingginya, derapnya. Mulainya itu dari gading terbawah, dasarnya. Oke, sudah dapat? Sudah. Tarik ke dek ke atas, dari dek ke atas sudah pas. Ini tarik terbentang sempurna. Oke, terbentang sempurna. Tahan di situ, Martin. Oke, tarik. Baru kita lihat ini 1 meter. Di situ berapa? 7,5. 7,5 ya panjangnya, tingginya. Oke, 7,5. Untuk mengukur volume bangunan ini, apa yang dimensi apa yang harus dicari? Ah, Gusti silakan. Nah, berarti panjangnya harus dicari, lebarnya harus dicari, dan tingginya sama dengan tadi. Mari, meter, satu orang ke sana, satu orang yang catat, bantu yang lain. Ambil saja di tengahnya supaya gampang. Tengah sini. Ini meteran sudah terbentang sempurna. Baru panjangnya bangunan atas ini adalah dari ujung sana ke ujung sana. Berapa di situ? 6 meter 7,6. 6 meter 7,6. 6 meter 7,6. Baik. Catat panjang bangunan atas. Panjang 6,7,6. 6 meter 7,6. 6 meter 7,6. Baik. Sudah? Kalau sudah dicatat, kita pindah mencari lebarnya. Dari ujung sana sampai ujung sini. Berapa lebarnya? Coba. Step minus. Ujung sana sampai ujung sini. Ini berapa ini? 1 meter 95. Catat lebarnya 1 meter 95. 1,95 meter. 1,95 meter. Baik, sudah? Kita mencari lagi tinggi bangunannya. Dari sini sampai dasar lantai. Ya. Satu pegang di atas, satu pegang di bawah. Jadi kalau mengukur nanti jadi, mudah-mudahan kalian jadi ahli ukur perikanan, kapal perikanan. Paling 1 orang 2 orang, bukan begini ya. Nah, cuma karena kini dalam proses belajar kita banyak. Tapi ahli ukur itu paling 1 orang dibantu oleh kru kapal kah atau dari pemilik kapal. Paling kalian berdua saja. Berapa itu? Pegang saja dulu, baru tahan, baru kita lihat. Turun ke situ. Sudah terbentang sempurna? Sudah, baru tahan. Gusti tahan. Jangan lepas, Gusti. Sudah? Jangan lepas, bawa ke sini kita lihat. 1 meter berapa ini? 2 meter itu. 2 meter. 2 meter. Itu pas. Lipatannya 2 meter. 2 meter. Tinggi bangunan ini 2 meter. Memang kita tidak, kalau tadi saya masuk tidak bungkuk. Pada saya tingginya 1,7. Sudah?
Saya kira begitu ya. Sudah kita dapat bangunan bawahnya, dimensinya, panjang, lebar, tinggi atau drag. Kemudian bangunan atasnya kita sudah dapat. Kita nanti dasar ini kita pakai menghitung GT kapal di kampus. Ya. Hari ini kita sudah selesaikan praktek lapang kita mengukur dimensi bangunan kapal, bangunan bawah dan bangunan atas. Terima kasih partisipasinya. Tapi jangan lupa datanya ya. Datanya jangan hilang. Kita akan mengukur GT-nya di kampus. Ya, kita perbaiki datanya, maksudnya kita samakan semua datanya, baru kita ukur GT-nya. Karena masih ada rumusnya. Baik, kita pulang ke kampus. Selamat siang. Nah, saya tahu adik-adik semua masih capek. Kita baru pulang dari kapal, panjat tadi di dermaga, turun di bawah kapal, panas lagi, udara laut. Ya, begitu sudah sebagai orang perikanan. Tapi semangat ya. Semangat. Baik. Kita tadi sudah mengukur dimensi kapal dari ukuran panjangnya, lebarnya, tingginya, kemudian ukuran kamar kapalnya. Sekarang dari berdasarkan data itu, kita ingin tentukan GT kapal tersebut. Sekarang silakan hitung atau kerjakan itu. Berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan? 5 menit, mantap. Mantap sekali, 5 menit. Saya tunggu ya, 5 menit. Bagaimana? Sudah selesai ke belum? Sudah, mantap. Saya periksa satu-satu ya. Saya lihat pekerjaan satu-satu. Tadi volume 1 mana? Volume 1 mana? Volume 1 dapat 185. Volume 2 3,2 ditambah 1,2 volume GT 3175. Coba. Cuma satu yang benar. Kalian semua tulis 31,75. Tadi saya sudah jelaskan. Berapapun komanya diabaikan. Cuma Gusti tadi tulis berapa? 31. Jadi komanya hilang. Langsung 31 saja. Jadi 75-nya tidak perlu tulis. Mengerti ya? Itu pertama kali tidak apa-apa. Yang jelas 31-nya saja. Koma angka di belakang koma abaikan. Mengerti sudah paham? Yang penting sudah paham semua. Saya kira mantap semua. Oke? Saya kasih 2 jempol. Semua betul. 31. Harus 31 sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Itu pertama kali saya anggap betul semua. Baik. Saya kira untuk mata kuliah pengukuran kapal di kapal perikanan kalian sudah paham dan mengerti. Saya anggap untuk materi di CPMK pengukuran kapal ini, saya anggap sudah kalian mengetahui caranya. Kemarin kita sudah praktek cara mengukurnya, kemudian kita mengerjakan soalnya, sudah kalian mengerti. Saya kira kalian sudah memahami, sangat memahami. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, adik-adik sekalian. Saya kasih jempol 2 untuk kalian semua. Terima kasih. Selamat siang.